Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari Senin pagi ada yang menulis di bawah komentar, enak benar hidup Anda, tinggal bilang 1 bulan sudah dijabah oleh Allah. Saya udah 3 tahun katanya, nggak ada perubahan mengamalkan sholat Jibril 1000 kali. Nah, inilah yang harus kita pahami betul-betul. Mengamalkan sholawat Jibril 1000 kali itu masih sangat sedikit. Kan udah berkali-kali saya bilang, saya mengamalkan sholawat Jibril itu dari subuh. Dari subuh, habis sholat subuh bangun tidur mata melek, habis berwudu, gosok gigi, berwudu, sholat subuh, kemudian membaca sholawat Jibril itu sampai tengah malam. Kadang-kadang anak mau berangkat sekolah, saya masih baca. Ada tengah hari udah datang tukang sayur, jam-jam 10-an saya masih baca. Udah siang udah datang tukang air nganter, udah jam 1 habis zuhur, menjelang zuhur. Kalau di sini kan zuhur jam 1, saya masih baca. Anak mau berangkat ngaji jam 4, saya masih baca. Waktu maghrib, udah menjelang maghrib, menjelang isya, saya masih baca. Anak udah pada mulai belajar, saya masih baca. Anak udah mau tidur jam 10 malam, saya masih baca. Terus saja sambil mengerjakan kerjaan yang lain. Sehingga biasanya terkumpul antara 30.000 satu hari itu, 25.000, sampai pernah saya baca sampai 52.000. Kapan itu selesainya? Besok paginya lagi. Paginya langsung saya kolap tidur langsung di situ di tempat. Bangun tidur itu di atas sejarah saya baca lagi terus menerus. Emang abang nggak ada kerjaan, bang? Ya, waktu itu kerjaan lagi belum ada. Saya baru aja keluar dari pekerjaan saya. Itu bagaimana caranya supaya saya bisa sejahtera, maksud saya ditunjukkan oleh Allah lah caranya supaya dapat pekerjaan baru, dapat usaha baru. Usaha maksudnya, bukan pekerjaan. Itu saya udah nggak mau bekerja lagi karena banyak sekali konflik dalam pikiran saya, kan Allah udahlah. Nah, kemudian terus menerus saya baca salawat itu. Bukannya, makanya kan jumlahnya dibanyak. Bahkan ada seorang ulama menyarankan kita untuk membaca sholat Jibril itu 1 juta kali sholawat. Ya berhari-hari itu bacanya. Kalau baca 1 hari katakanlah 30.000, orang masih sanggup. 30.000 terus dibaca-baca berapa hari itu, sampai 1 bulan sampai 1 juta kali. Memang tidak terijabahnya itu tergantung kitanya juga. Saya pernah membaca itu, saya membaca salawat, saya membaca surat Yasin waktu udah kepepet banget pengen membayar sesuatu itu yang udah wajib dibayar memangnya. Itu malamnya saya baca, alhamdulillah jam 8 pagi ketika saya lagi baca, datang kawan WA, dia transfer uang sama saya. Udah banyak yang begitu. Pernah juga saya kesulitan luar biasa itu. Saya baca terus menerus salawat itu, salawat Jibril. Kemudian sebelumnya juga itu kan saya membaca salawat Nariyah itu sejak masih di pesantren. Sejak masih di pesantren tahun 1980-an. 88, 89 itu udah dibaca dari pesantren salawat Nariyah. Tapi bacanya bukan setiap hari, setiap malam Jumat, dan jumlahnya banyak. Ada 100 kali itu bersama-sama dengan kawan. Dan kebiasaan sampai saya keluar dari pesantren, saya masuk universitas, saya ngaji di pesantren kitab, itu tetap saya baca salawat Nariyah itu walaupun jumlahnya nggak sampai 100. Setiap malam Jumat saya baca, sehingga banyak kesulitan-kesulitan yang terhindar. Bukannya sebentar saya baca, itu lama. Dan membacanya itu alhamdulillah sebulan sudah terijabah, bahkan lebih cepat dari itu, karena sebelumnya udah dibaca, bukannya langsung ujuk-ujuk. Udah lama, udah mengakar, udah mendarah daging. Sholawat Nariyah, kalau sholawat Jibril mungkin baru-baru ini aja, baru-baru sekitar 4 tahun 5 tahunan. Tapi kalau sholawat Nariyah itu udah lama sekali dibacanya. Kemudian sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan sholawat munjiat itu lebih lama lagi itu, dari sebelum masuk pesantren. Dari masih SD udah baca sholawat munjiat. Kapan? Itu ketika diajak ke musola sama orang tua, lalu baca sholawat munjiat bersama-sama dengan imam. Itu udah dibaca dari masih kecil, udah dibiasain. Sehingga ketika saya mendengar faidah sholawat dengan begitu masifnya, udah mulai saya baca lah. Yang waktu itu saya pengen yang ringan aja, sholawat Jibril. Kalau sekarang sholawat Jibril saya baca juga, tapi walaupun jumlah banyak, tapi nggak tiap hari karena bergantian dengan sholawat lain. Sholawat Adrikni saya baca, sholawat
abai wa ummahat saya baca, sholawat munjiat terutama ini dikencengin sekarang saya baca, kemudian sholawat nariyah tiap malam Jumat tetap nggak lupa itu tetap dibaca, kemudian sholawat Nabi itu habis Isya tetap dibaca 400 kali sesuai dengan petunjuk dari Habib Segaf. Nah, terus menerus sehingga bacaannya menjadi banyak. Dan jangan lupa ini kan, jangan langsung menjustis saja begitu ya. Jadi kan itu kalau kita membaca sholawat tentu kita dituntun yang tadinya jadi males melaksanakan sholat sunat, kita jadi rajin sholat sunat. Itu saya ngerasain juga gitu. Tadinya kita membaca Al-Quran awang-awangan, jadi rajin membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk, surat Yasin kita baca setiap maghrib sampai Isya, kadang-kadang lewat Isya. Memang begini sih ya, orang mengamalkan sesuatu itu tergantung kebiasaannya. Jadi kalau misal dia udah biasa ngamalin, jadi cepat. Ada orang yang bilang sama saya, bang saya dulu membaca surat Al-Waqiah itu 44 kali, itu lama tuh bang, sampai mau 2 jam juga dia bilang. Tapi lama kelamaan jadi kurang dari 1 jam. Ya karena udah kebiasaan, udah biasa jadi cepet. Udah baca udah bertahun-tahun, ya wajar aja kalau saya mah paham aja, karena saya udah ngalamin juga sama begitu. Sama juga ngalamin karena udah bertahun-tahun kita membacanya lama, bertahun-tahun. Dan nomor selanjutnya adalah kita jaga makanan kita, perilaku kita. Jangan ada orang yang gampang banget luka hatinya gara-gara mulut kita. Nah itu juga saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Dan yang paling penting lagi yang biasa saya bilang, jangan sampai kalau kita mampu ada orang minta tolong nggak kita bantu. Nanti kan saya udah sering saya bilang, nanti Allah seolah-olah dalam pikiran saya begini bilang, kemarin ada datang orang minta tolong waktu belum mampu, kenapa lu nggak bantu? Kecuali kita nggak mampu, kita nggak punya, gimana cara kita nolong? Saya juga ada beberapa kali orang yang nggak saya mampu nolong, saya sedih nggak mampu, saya juga nggak mampu nolong, bagaimana cara membantunya? Nah itu makanya yang namanya membaca salawat itu diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Jangan gampang orang terluka hatinya dengan mulut kita, lalu kemudian gampang membantu kerabat saudara, terutama kaum kerabat dekat. Jangan kita pergi umroh mondar mandir, jangan kita berjalan-jalan kemana-mana, saudara kita anaknya kesusahan mau sekolah, mau bayaran sekolah, itu bagian daripada sesuatu yang barangkali bisa jadi menghambat doa kita. Kita suka menggampangin orang lain. Nah itu yang seperti itu tuh. Kemudian sholat kita jaga. Ya saya mau baca sholawat 1000 kali setiap hari. Sholat kita jaga. Jangan nanti dulu, ntar lagi. Nah itu kebanyakan kita begitu. Itu semua kita perhatikan, bukan aja membaca sholawat aja. Jadi kalau orang yang sudah memperhatikan itu semua, lalu istilahnya udah ada wadahnya, tinggal nempatin doang, begitu dia membaca, ada kok orang, jangankan sampai bertahun-tahun orang membaca doa kepada Allah langsung Allah terima, ada banyak itu. Bahkan juga udah pernah ngerasain berkali-kali. Saya udah ngerasain berkali-kali. Dan juga ada doa yang lama banget diterima. Mungkin tergantung kadar doanya juga. Waktu itu saya yang sering banget diterima ketika saya butuh uang 1-2 juta. Waktu itu kan waktu zaman corona tahun kedua itu kesulitan udah mulai luar biasa itu, tapi alhamdulillah rezeki selalu ada, rezeki selalu datang. Nah itu membaca sholawat itu yang paling penting sebenarnya begini ya, kita pahami dulu, kita membaca sholawat adalah untuk menghantarkan doa kita ke hadirat Allah. Sebab sesuai dengan petunjuk Rasulullah, apabila engkau berdoa maka mulailah dengan membaca alhamdulillah, memuji Allah, lalu ucapkanlah sholawat kepadaku, baru berdoalah sesuai keinginanmu. Nah itu ketika kita bersalawat, kita memohonnya, berdoanya kepada Allah. Sholawat untuk mengantarkan doa kita ke hadirat Allah. Sebab doa yang tidak diiringi dengan sholawat tidak akan sampai ke hadirat Allah. Bagaimana doa kita mau diterima orang gak sampai ke hadirat Allah? Dipahami betul-betul itu. Perilaku kita sehari-hari terhadap keluarga, terhadap saudara, sanak, orang tua. Dan jangan ada orang-orang yang terluka dengan hati kita. Saya kadang-kadang ngeliat juga, kok bapak ini gampang banget berdoanya langsung diterima ya. Ada saya satu kawan ketika saya mendaftar suatu usaha begitu kan, dia gampang banget diterimanya. Saya udah kalau nggak salah sampai 4 kali baru diterima. Kok dia sekali daftar diterima? Waktu itu saya merasakan ketika sholat, waktu udah lama sekali. Ketika sholat udah waktu hajat, dia udah waktu sholat udah hajat, dia ngajakin saya, ayo pi kita sembahyang. Saya bilang kan udah pakai baju rapi, itu sholat hari-hari itu sholat asar. Ayo pi, waktu saya datang ke tempatnya, ayo kita sholat dulu, dia bilang kan. Nah ini orang-orang seperti ini patutlah diterima cepat doanya. Kemudian saya liatin perilakunya terhadap sesuatu baik, apa-apa yang ada tunggakan sama dia cepat dia bayar. Saya perhatikan, pas saya pun uang 32.000 itu tetap diantar sama dia.
Kemudian ada beberapa lagi yang lain yang agak lebih banyak, tetap diantar cepat sama dia kan. Tadi maaf saya baru nyampe tadi pulang dari kantor, saya tengok uang udah masuk, saya antar terus ke tempat papi. Nah ini itu saya iya juga, makanya ketika ditanya kenapa dia cepat banget, ya dia mau orang soleh kata saya. Beda dengan saya lagi berusaha ke situ, cepat betul itu doa-doanya diterima, usaha-usahanya tuh gampang bener. Nah itu saya liatin, dan saya liatin dia itu orangnya mudah saja bergaul dengan orang lain, apa namanya, pemaaf, sejuk aja orangnya. Apakah kita termasuk orang-orang seperti itu? Apa kita termasuk orang-orang yang suka banget menuntut? Nah, itulah makanya kan bagian daripada, dan juga makan makanan kita yang paling penting ini kita jaga, jangan sampai tercampur dengan riba, apalagi tercampur dengan haram. Saya liatin kawan saya ini yang gampang banget diterima usahanya, itu doanya diterima gampang banget gitu. Itu saya liatin dia jaga betul-betul gitu. Dia kerja di suatu lembaga yang digajinya agak lama gitu, bulan-bulan selanjutnya baru digaji, bukan tiap bulan, tapi dia tabah aja. Istrinya kerja, dia kerja juga, apa yang ada dia lakukan, dan orangnya nggak gampang banget marah, nggak gampang banget menuntut. Nah itu kawan saya lihat, sehingga ketika apa namanya, usaha dia cepat diterima, maklum dia orang soleh kata saya. Selalu saya katakan dia orang soleh. Nah inilah kita perhatikan ini semuanya. Mudah-mudahan salawat yang kita baca mengantarkan doa kita. Bukan bermintanya kepada Rasulullah, bukan mintanya apalagi kepada malaikat, mintanya kepada Allah diiringi dengan membaca salawat. Itu kan udah sering saya bilang, waktu saya butuh banget sesuatu itu kan, alhamdulillah 3 hari terijabah. Itu apa, saya melaksanakan sholat hajat 4 rakaat di tengah malam, lalu saya membaca sholat munjiat. Sholat munjiat itu saya baca 1000 kali, betul-betul saya berdoa dengan hati, bahkan sampai menangis-nangis ke hadirat Allah. Ya Allah, ya Allah. Waktu asar itu saya berdoa juga. Dan harus kita jaga juga, Rasulullah pernah bersabda, bagaimana mau diterima doa? Engkau nangis sekalipun tidak akan diterima. Apa itu? Makanannya dari barang haram, pakaiannya dari barang haram, bahkan dia dilahirkan dari barang-barang yang haram. Nah itu harus kita perhatiin juga. Mudah-mudahan doa kita cepat-cepat diterima oleh Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita diterima oleh Allah, dengan cara kita menjaga makanan kita menjaga sumber penghasilan kita. Coba kita ukur aja, jangan sampai kita kemasukan barang haram, apalagi barang riba. Makanya kan ada banyak kawan-kawan kita bertestimoni, bang saya jualan tahun pertama bagus, tahun kedua sepi, tahun ketiga bangkrut, nggak ada sisa. Apa sebabnya? Dia cerita, modal saya ambil dari riba. Nah itu, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya doakan kita semua nih, siapa aja lah, mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah. Tapi jangan lupa kita jaga itu semua yang tadi saya ucapkan di atas tadi. Mudah-mudahan Allah. Bahkan siapa itu, Sufyan Tsauri pernah ditanya, saya dibilang kan Allah berfirman, udhuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Tapi kenapa doa-doa saya nggak diterima? Nggak ada perubahan sama sekali. Nah Sufyan Tsauri mengatakan ada 10 yang menyebabkan doamu susah banget naik ke hadirat Allah, apalagi diterima oleh Allah. Nah, apa 10-nya? Insya Allah nanti kita bahas satu-satu, insya Allah. Nggak janji, nanti dituntut, saya khawatir kayak itu. Insya Allah nanti, atau kalau memang nggak sempat, cari-cari aja nanti di setenjin 10. Salah satunya adalah kita senang banget makan barang yang subhat, apalagi ya, salah satunya tuh. Dan juga kita salah satunya adalah setiap hari ngelihat orang meninggal kita cuek-cuek aja, bukan giliran kita. Nah itu salah satunya juga penyebabnya. Banyak yang harus kita perhatikan. Barakallahu li wa lakum, usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.